Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian buku teks pelajaran dan non-teks pelajaran. Kelompok kami terdiri dari Alia Salsabila Wafi, Ajalfa Eka Saputri, Dwi Kumalasari, dan Melati Putri Pertiwi. Yang pertama yaitu penilaian buku pengayaan pengetahuan. Dengan judul Pertolongan Pertama untuk Anak-anak, Cara-cara Praktis Menangani Kecelakaan dan Mengatasi Keadaan Darurat yang ditulis oleh Darling Kindersley Limited yang dialih bahasakan oleh Susi Purwoko. Pada sub penilaian materi, kami menilai dengan total 93 poin karena secara garis besar buku ini telah memenuhi validitas dari syarat materi yang terkait dengan buku pengayaan pengetahuan. Buku pengayaan pengetahuan ini juga telah memenuhi skor seperti mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karya orisinil, memiliki perkembangan keilmuan, dan memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Yang kedua yaitu subpenilaian penyajian, kami menilai dengan skor total 94 karena secara garis besar buku ini telah memenuhi validitas dari syarat materi yang terkait dengan buku pengayaan pengetahuan. Buku pengayaan pengetahuan ini juga telah memenuhi skor seperti materi yang runtun, bersistem, lugas, mudah dipahami, mengembangkan spiritual serta sosial, menumbuhkan motivasi, keterampilan, kreasi, dan inovasi bagi para pembacanya. Kemudian yaitu penilaian pada subbahasa, kami menilai dengan total 96 karena buku ini telah menerapkan bahasa yang baik dan mempunyai standar kebahasaan berupa etis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan pembaca sasaran. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah dipahami dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi perasaan dan pemikiran pembaca serta sesuai dengan kaidah istilah buku. Yang terakhir yaitu subpenilaian grafika, kami memberi nilai dengan total 100 karena buku ini telah menggunakan ilustrasi yang sesuai, mulai dari cover hingga ilustrasinya juga mewakili isi. Jenis huruf memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang dan harmonis antara kulit depan, punggung, dan belakang. Keunggulan dari buku ini yaitu sesuai dengan standar penilaian buku pengayaan pengetahuan. Bahkan isi dalam buku ini dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang dapat mendukung tujuan isi buku ini. Selain itu juga dilengkapi dengan warna-warna yang dapat menarik para pembaca dan tidak membosankan. Baik, selanjutnya adalah penilaian buku pengayaan keterampilan. Buku yang kami pilih adalah buku dengan judul Membuat Boneka Lucu dari Botol Bekas, karya dari Anthony. Pada komponen materi, kami memberikan total nilai 81, karena secara garis besar buku ini telah memenuhi validitas dari syarat materi terkait dengan buku pengayaan keterampilan. Buku pengayaan keterampilan ini juga cukup memenuhi skor seperti mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karya orisinil, dan memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selanjutnya, pada komponen bahasa, kami memberi nilai dengan subtotal 82 dikarenakan buku ini telah menerapkan bahasa yang baik dan mempunyai standar kebahasaan berupa etis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan pembaca sasaran. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah dipahami, tetapi terdapat beberapa kata yang salah ketik dan tidak semuanya menggunakan istilah baku. Selanjutnya, pada komponen grafika, kami memberikan nilai dengan subtotal 100 dikarenakan buku ini telah menggunakan ilustrasi yang sesuai, mulai dari cover hingga ilustrasinya juga mewakili isi, jenis huruf memiliki keterbacaan tinggi, menarik, komposisinya seimbang dan harmonis antara kulit depan, punggung, belakang, tata letak, jenis ukuran, dan
penomorannya konsisten. Keunggulan dari buku ini adalah sesuai dengan standar penilaian buku, pengayaan, keterampilan, bahkan isi dalam buku ini dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang dapat mendukung tujuan isi buku ini. Selain itu juga dilengkapi dengan warna-warna yang dapat menarik dan tidak membosankan pembaca. Namun, buku ini juga memiliki kelemahan, yaitu terdapat kesalahan penulisan atau typo dan tidak ada sikap spiritual yang terkandung dalam buku ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah instrumen B3 penilaian buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian, fiksi dan non-fiksi. Di sini kelompok kami memilih buku yang berjudul Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono IX, karya orisinil dari tim penulis Ahmad Adabi Darban, Sri Sutianingsih, Andri L. Nurcahyo, Nuraini Setiawati, dan Nurdianto. Berikut adalah diagramnya. Yang pertama, pada submateri, kelompok kami memberikan subtotal sebanyak 98, karena secara garis besar, buku ini telah memenuhi validitas dari syarat materi yang terkait dengan buku pengayaan kepribadian. Biografi ini juga telah memenuhi skor seperti mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. RI tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karya orisinil, bukan hasil plagiat. Tidak menimbulkan masalah sara dan tidak diskriminasi gender. Diuraikan secara mendalam dan memiliki nilai kreativitas tinggi dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mantap dan stabil. Berikutnya, pada komponen penyajian, kelompok kami memberikan subtotal sebanyak 96. Dikarenakan secara garis besar, buku ini telah memenuhi validitas dari syarat materi yang terkait dengan buku pengayaan kepribadian. Biografi ini juga telah memenuhi skor seperti sistematika fakta, keteladanan, motivasi, latar belakang tokoh, alur, dan perwatakan serta runtut, bersistem, lugas, dan mudah dipahami. Materi dilakukan dengan mengembangkan sikap spiritual dan sosial, materi orisinal, inovatif, dan kreatif serta bersifat inspiratif. Mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan motivasi untuk berpikir lebih jauh dan inovatif, serta mengembangkan aktivitas dan memotivasi untuk berkreasi dan berinovasi bagi para pembaca. Selanjutnya, pada subbahasa, kelompok kami memberikan subtotal dengan nilai 100, karena buku ini telah menerapkan bahasa yang baik dan mempunyai standar kebahasaan berupa etis, estetis, komunikatif, dan fungsional sesuai dengan pembaca sasaran, yakni semua kalangan pembaca. Bahasa yang digunakan dalam buku biografi juga mudah dipahami dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi perasaan dan pemikiran pembaca, serta sesuai dengan kaidah istilah baku. Selanjutnya, pada subgrafika, subtotal yang diberikan kelompok kami adalah 100. Dikarenakan buku ini telah menerapkan grafika berupa ilustrasi buku yang mewakili isi buku, dan juga komposisi seimbang serta harmonis antara kulit depan, punggung, dan belakang. Selain itu, pada bagian tata letak, buku ini telah memenuhi unsur-unsur yang tertera. Untuk bagian jenis huruf sudah konsisten. Kemudian buku ini juga telah menggunakan ilustrasi yang sesuai antara foto yang ditampilkan dan tokoh yang akan dibahas. Buku ini memiliki keunggulan, yakni sesuai dengan standar penilaian buku pengayaan untuk pengembangan kepribadian. Untuk kelemahan, menurut kelompok kami, buku ini tidak memiliki kelemahan. Baik, selanjutnya yaitu instrumen 1 dan 2 penilaian buku teks pelajaran bahasa Indonesia kelompok peminatan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Dengan judul buku Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA, SMEA, STM, PGA, dan Madrasah Aliyah. Buku tersebut merupakan karya orisinil dari penulis Dr. Andes Zainuddin. Baik, berikut adalah diagram dari kelayakan isi.
Pada subkomponen kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD pada butir 1 kelengkapan materi, kelompok kami memberikan skor 4. Lalu butir kedua kedalaman materi, kelompok kami memberikan skor 4. Dengan alasan keseluruhan buku pendidikan ini telah memenuhi validitas syarat materi buku pendidikan yang berupa kelengkapan materi dan kedalaman materi. Kemudian pada subkomponen B, keakuratan materi, kelompok kami memberikan skor pada butir 3 keakuratan dalam pemilihan wacana teks, gambar, dan ilustrasi, yakni 3. Butir keempat keakuratan dalam konsep dan teori, kelompok kami memberikan skor 4. Kemudian butir kelima keakuratan dalam pemilihan contoh, kelompok kami memberikan skor 4. Butir keenam keakuratan dalam pelatihan, kelompok kami memberikan skor 1. Hal ini dikarenakan sebagian besar dalam buku pendidikan ini telah memenuhi validitas persyaratan mengenai keakuratan materi, berupa keakuratan dalam pemilihan wacana, teks, dan ilustrasi, namun tidak memenuhi pada keakuratan gambar. Keakuratan dalam konsep dan teori, serta keakuratan dalam pemilihan contoh sudah memenuhi pada buku tersebut. Kemudian subkomponen C, pendukung materi pembelajaran, butir ke-7, kesesuaian dengan perkembangan ilmu, kelompok kami memberikan skor 2. Butir ke-8, kesesuaian fitur, contoh, latihan, atau rujukan, kelompok kami memberikan skor 2. Kemudian butir ke-9, pengembangan wawasan kebinekaan, kelompok kami memberikan skor 1. Pada butir ke-10, pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa, kelompok kami memberikan skor 3. Dan yang terakhir, butir ke-11 tidak mengandung unsur sara, haki, pornografi, dan bias, dalam tanda kurung gender, wilayah, dan sebagainya. Kelompok kami memberikan skor 4. Dengan alasan, pendukung materi pembelajaran pada buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia ini, sebagian telah memenuhi validitas persyaratan mengenai kesesuaian dengan perkembangan ilmu, kesesuaian contoh, pengembangan wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa, serta tidak mengandung unsur sara, haki, pornografi, dan bias, dalam tanda kurung gender, wilayah, dan sebagainya. Kemudian pada diagram kelayakan penyajian, subkomponen A, teknik penyajian, butir ke-12, konsistensi sistematika penyajian, kelompok kami memberikan skor 4. Butir 13, keruntutan konsep, kelompok kami memberikan skor 1. Butir ke-14, keseimbangan antar bab, kelompok kami memberikan skor 2. Dengan alasan sebagian buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia telah mencakup teknik penyajian yang telah menjadi syarat dan ketentuan. Kemudian pada subkomponen B, penyajian pembelajaran, butir ke-15, keterpusatan pendekatan sains dan project-based learning pada peserta didik, kelompok kami memberikan skor 2. Butir ke-16, merangsang metakognisi peserta didik, dalam tanda kurung sikap spiritual dan sikap sosial, kelompok kami memberikan skor 2. Butir ke-17, merangsang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik, dalam tanda kurung pengetahuan dan keterampilan, kelompok kami memberikan skor 2. Dengan alasan, sebagian dalam buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia ini telah menyajikan pembelajaran berupa project-based learning pada peserta didik, merangsang metakognisi, serta merangsang daya kreasi dan berpikir kritis. Pada subkomponen C, kelengkapan penyajian, butir ke-18, bagian pendahuluan, kelompok kami memberikan skor 4. Butir ke-19, bagian isi, kelompok kami memberikan skor 3. Dan butir ke-20, bagian penyudah, kelompok kami memberikan skor 2. Dengan alasan, sebagian besar pada buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia telah memenuhi syarat kelengkapan penyajian berupa bagian pendahuluan, isi, dan penyudah. Kemudian, diagram kelayakan bahasa, subkomponen A, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, butir 10, kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik, kelompok kami memberikan skor 4. Butir ke-11, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik, kelompok kami memberikan skor 3.
Hal ini dikarenakan secara sebagian besar buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia telah memenuhi validitas syarat kelayakan bahasa, yakni kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual dan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Pada butir ke-13 ketepatan bahasa, kelompok kami memberikan skor 4. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia telah memenuhi validitas syarat kelayakan bahasa, yakni komunikatif, yang meliputi keterbacaan pesan dan ketepatan bahasa. Kemudian pada subkomponen C, keruntutan dan kesatuan gagasan, pada butir ke-14, keruntutan dan keterpaduan bab, kelompok kami memberikan skor 4. Butir ke-15, keruntutan dan keterpaduan paragraf, kelompok kami memberikan skor 3. Hal ini dikarenakan sebagian besar buku pendidikan materi pokok bahasa dan sastra Indonesia telah memenuhi validitas syarat kelayakan bahasa pada bagian keruntutan dan kesatuan gagasan yang meliputi keruntutan dan keterpaduan bab, serta keruntutan dan keterpaduan paragraf. Baik, itulah presentasi dari keseluruhan hasil diskusi buku yang telah kami analisis berupa hasilnya yaitu diagram. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.